Kepala Sekolah SMP Bapak Abdul Hidayat SP beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Istri Ibu Ari Nurhayani Isari beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala RA Umi Dr. Anda Aida Fitriani beserta jajaran. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan seluruh Bapak, Ibu guru, seluruh pegawai perguruan Islam Al-Mu'tabar yang bisa saya sebutkan satu persatu nama. Baik, Bapak Ibu sekalian, berdiri saya di sini sebagai pembawa acara pada kajian Ramadan perguruan Islam Al-Mu'tabar. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki acara yang kedua, yaitu tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Rahmudin Lukis MD dengan tema puasa sebagai terapi jiwa. Sebelum saya panggil guru kita, izinkan saya bacakan sebuah hadis. Pergi ke masjid membawa sajadah, tak lupa membawa kitab suci. Bulan Ramadan penuh berkah, saatnya hati kita perbaiki. Langsung saja kepada guru kita Profesor Dr. Rahmudin Lukis ini bahwa tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'mah wa hadana ila tariqil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Masih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah dan sampai ke masjid Ramadan termulia ini berbarakah dan maghfirah. Semoga melaksanakan ibadah yang maksimal yang benar insya Allah kita menjadi orang bertakwa sesuai dengan Allah Rasulullah orang kita dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kita istiqomah dalam melaksanakan sebagaimana beliau yang berpandu beberapa Quran dan sunnahnya yang mulia. Yang terhormat kaum muslimin hadir pada hari ini, juga kepada semua usaha kepala sekolah baik dari RA, SD, SMP, SMA, Bapak guru hadir yang Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat adalah puasa sebagai terapi jiwa. Kalau perhatikan secara lebih teliti dan cermat tentang amal ibadah yang kita lakukan ini, bahkan semua amal ibadah yang dilakukan
pada dasarnya mengantarkan manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sudah kepada Allah, bisa menyadari sebenarnya bahagia adalah dalam pantauan Allah. Karena selain juga dia akan berusaha tidak melakukan hal yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam melihat bahawa puasa merupakan terapi jiwa, ini saya coba melihat dari 4 hal sederhana. Jadi kalau berapa satu aspek 1 jam, dia selama 4 jam. Atau kalau mungkin satu topik itu, satu pembahasan 1/2 jam, 2 jam bersiap. Tapi faedah yang tanpa minta satu topik hanya 5 menit, maksimal 2 selesai. Ini dilihat dari wajah ayat yang kemasannya. Kemudian saat pertama adalah tujuan puasa. Secara implisit dalam Al-Quran yang diawali pada surah Al-Baqarah 183 yang akhir ayatnya la'allakum tattaqun, dan 187 akhirnya adalah la'allahum yattaqun. Ternyata 2 ayat di awal 183 ini dan di akhir 187 ini menyiapkan atau menyediakan umat Islam atau terutama orang beriman sampai ke tahap yang tertinggi kepada Allah, itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ketakwaan inilah salah satu upaya kita untuk dapat mendekat diri kepada Allah, yang pada akhirnya kita tidak mau melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Kita yakin kita ada perpantauan Allah. Karena itulah ibadah puasa Islam bukan sekedar ibadah fisik, tetapi proses penyembuhan jiwa atau spiritual healing. Nah, ketika kita jadikan puasa sebagai latihan kita untuk dapat menyembuhkan jiwa, nah secara tidak langsung manusia banyak yang tidak disadarinya terkadang sudah menempati jiwanya sebagai orang yang sudah terpengaruh fokus dunia, iri, dengki, ini adalah bagian penyakit jiwa. Nah, karenanya ketika manusia menyadari bahwa dia berhadapan dengan Allah dan dia dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencoba sejauh mungkin untuk menghindari hal yang darat kita tadi. Karenanya sebenarnya puasa ini latihan, bukan saja latihan fisik untuk tidak makan tidak ini siang Ramadan, tapi proses penyembuhan jiwa atau spiritual healing. Nah, ketika kita amati kembali tujuan puasa tadi adalah dengan puasa sebagai pembinaan takwa yang berarti dapat menjadikan diri manusia di hal negatif. Tapi kemudian pembinaan ketakwaan itu sendiri lahir dari iman yang kokoh. Rasul kita katakan, bahkan juga para ustaz menyampaikan, Allah hanya panggil puasa ini bagi orang yang beriman. Karena kalau hanya manusia dipanggil, bahkan hanya Islam dipanggil, itu nggak semua. Karena banyak orang berpuasa ini penyakitnya mulai umat, mahnya mulai kampung. Apalagi yang kurang imannya. Tetapi sebaliknya, ketika iman sudah kokoh dan kuat, dan niat begitu kuat dan kokohnya, maka puasa adalah ringan bagi kita. Boleh jadi antara kita mungkin tidak sahur, mungkin capaikan kerja, mungkin kita tercapai lelah sehingga terbangun waktu itu sudah azan. Subuh sudah hadir. Kita terus berniat puasa, insya Allah bisa tahan 1 harian. Setelah kekuatan iman dan niat tadi itu. Karenanya ketika itu kita hadirkan dalam diri kita, insya Allah maka kesembuhan jiwa atau kecerdasan spiritual itu akan dirasakan oleh setiap orang beriman. Karena ini merupakan salah satu bagian dari tujuan ibadah Ramadan, mampu menjadikan diri kita terlepas dari penyakit psikis atau penyakit mental yang terbaik. Yang kedua adalah puasa melatih mengendalikan emosi. Saya ulangi, puasa melatih diri kita mengendalikan emosi. Kenapa? Karena kalau kita mesti marah-marah di puasa ini kan puasa kita bisa hilang nilainya. Dan itu maka dikatakan oleh Rasulullah, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, satu alat yang dapat digunakan oleh setiap orang beriman untuk menangkal, untuk menangkis sehingga dirinya tidak pernah melakukan dosa dan maksiat pada Allah.
Nah kalau barangkali kurang iman kita, bisa barangkali kita bangun kamar mandi sambil berkumur sama minum. Atau boleh jadi barangkali di antara orang atau masyarakat kita, dia nampak paling haus di siang Ramadan, lapar, padahal nggak puasa dia. Tapi begitu untuk menjelang berbuka puasa, dia duduk di masjid menunggu perbukaan. Dia. Nah oleh karenanya sebenarnya ini termasuk orang yang punya mental disorder. Dia tidak puasa, tapi pura-pura berpuasa. Bahkan dia nampaknya begitu lelah dan capek, sehingga nampaknya perlu diberikan begitu umpamanya berbuka puasa. Dia yang pertama diladeni karena dia merasa capek ada puasa itu. Padahal sebenarnya ini bertentangan dengan kehendak puasa tadi. Karena itu merupakan ciri-ciri manusia yang belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya puasa ini ketika kita jadikan melatih untuk mengendalikan emosi kita, insya Allah menjadi terapi bagi jiwa manusia itu sendiri. Dalam puasa juga kita dilatih untuk betul-betul selain menahan amarah, juga melakukan banyak membaca Al-Quran dan berzikir. Yang pada intinya zikir dan baca Quran juga bagi terapi jiwa yang paling tenang dan paling abadi. Ketika manusia barangkali mengalami satu trauma, mengalami satu pengalaman yang pahit sebelumnya, tetapi dia mulai untuk baca Al-Quran, banyak berzikir, dan melaksanakan ibadah puasa, dia akan mampu kembali mengembalikan dirinya kepada fitrah yang sebenarnya. Karena ternyata puasa kita ini insya Allah melatih diri kita untuk mengendalikan emosi. Bapak Ibu muliakan, yang ketiga, puasa mampu membersihkan hati dari penyakit batin. Ini yang kita awal tadi ayat yang dibaca pada surah As-San ayat 90. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah kata Allah orang-orang membersihkan jiwanya, dan sebenarnya sungguh merugilah manusia atau orang-orang yang mengotori jiwanya. Ketika kita perhatikan ayat ini dan kita combine dengan konsep Imam Ghazali dengan tazkiyatun nafs, itu bersihkan jiwa atau hati. Di sana kita lihat ada 3 penekanan yang beliau sampaikan. Konsep tahalli, kedua tahalli, ketiga tajalli. Nah, konsep tahalli itu berupaya untuk dapat membuang sifat-sifat negatif diri kita. Yang mungkin selama ini perasaan dendam ada, mungkin atau pernah dikecewakan. Kita merasa sakit hati, merasa dipermalukan, atau terzolimi. Ini barangkali sebagai manusia boleh-boleh pernah merasakan itu. Tetapi di sini, ketika kita kembalikan kepada Allah, kita yakin dan percaya seseorang yang berkonsul kepada kita ini, dia tidak menyadari bahwa perbuatan itu justru selain dapat merusak orang lain, dia senang untuk menghancurkan dirinya sendiri. Karena bagi orang melakukan kezaliman, pengkhianatan dan sebagainya ini, justru akan dapat menghancurkan pahala dirinya. Karena sebenarnya salah satu doa yang Allah kabulkan termasuk orang yang terzalimi itu. Karena di Ramadan salah satu cara kita untuk dapat kembali memberikan memupuk jiwa kita, memupuk hati kita dengan konsep tahalli, dan tajalli itu. Kalau tahalli kita berusaha untuk dapat membuang sifat-sifat negatif, membuang sifat-sifat tercela, sifat-sifat iri, dengki yang mungkin pernah ada, terjauhkan. Karena sifat iri, dengki dan rasa sombong itu akan berbersih jadi takabur, dan takabur menjadi sombong merasa dirinya hebat. Dan saat itulah dia sudah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lebih bagus kita merasa diri kita orang yang lemah, orang yang banyak kekurangan, orang yang banyak ketidaksempurnaan, serta menyadari kita akan berbuat yang terbaik untuk masa-masa selanjutnya. Karena konsep tazkiyatun nafs itu adalah bagian sangat-sangat penting sekali dalam rangka membawa manusia mencapai yang namanya bersih dari penyakit hati dan penyakit jiwa. Karena sudah ada barangkali dimiliki oleh manusia ini, di amal ibadahnya akan tidak sempurna, bahkan akan habis sama sekali. Hasad dan dengki kata Rasulullah mampu menghapuskan, menghancurkan atau membakar pahala atau ibadah seseorang itu. Karena insya Allah melalui puasa ini
kita jadikan bagian dari dapat membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tidak baik yang konsep tadi taholi, tajalli dan tahli itu. Bapak yang kemuliaan, bagi yang keempat adalah puasa berkaitan dengan ketenangan batin. Ternyata kalau kita amati secara rangkaian ibadah Ramadan kita ini, puncak yang paling tinggi adalah dari ketakwaan. Nah, takwa dalam arti sesungguhnya adalah ketika manusia merasa diri dekat dengan Allah, dia merasa hidup dalam penguasaan Allah. Makanya dalam suatu hadis qudsi Rasulullah bersabda, "Kullu amal ibnu Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi." Kata Rasulullah, semua amal manusia kepadanya lahu. Semua amal ibadah manusia, apakah itu puasa, apakah yang lain termasuk sholat dan yang lainnya, kepadanya. Tapi kita berusaha untuk khusus illa shaum. Jadi semua pahala hajinya, puasa sholatnya, zakatnya untuk dia. Tapi itu illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Puasa ini kata Rasulullah melalui diskusi ini untuk Allah. Sayalah memberikan balasan kepada mereka. Di sini ada keputusan bahwa ibadah puasa ini memiliki makna yang sangat serius, bahwa Allah memberikan langsung hadiahnya. Barangkali kalau kita analogikan dengan manusia ini, kalau namanya presiden mengundang kita, presiden yang memberikan hadiah sama kita, mungkin akan berbeda halnya ketika barangkali menteri memberikan hadiah kepada kita. Nah, karenanya dalam puasa itulah kita sebagai orang beriman dituntut untuk dapat membersihkan jiwa dan hati kita. Karena ketika manusia sampai tahap itu, insya Allah hatinya lebih tenang, tentram dan damai. Tidak lagi rasa permusuhan, tidak rasa iri pada orang lain, bahkan bangga dengan orang yang baik, bangga dengan orang yang bahagia, dan bangga dengan orang yang sukses. Dan disitulah terlihat dan terdapat kesucian dari seorang yang dapat menerima hidayah Allah, bahkan merasa dirinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak kemuliaan, ketika manusia sampai ke tahap itu, maka jelas manusia telah merasakan kedamaian hati. Kedamaian hati itu bagian dari perasaan kita dekat kepada Allah, dan sebaliknya ketika manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di mana merasa gersang, sempit, dan tidak mempunyai makna kehidupan ini. Bapak kemuliaan, dan di akhir ceramah siang kita pada hari ini, saya akan sampaikan pendapat orang bijak. Apa kata orang bijak? Jika tubuh membutuhkan obat, maka jiwa membutuhkan puasa. Ketika hati resah dan gelisah, maka puasa datang menenangkannya. Dan jika hidup terasa sempit dan berat, maka puasa hadir memberi solusi dan jalan keluarnya. Mudah-mudahan insyaallah dengan puasa ini hati semakin bersih, jiwa semakin lapang, dan ukhuwah kita semakin baik ke depan. Mudah-mudahan kita masih pada guna depan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada guru kami Profesor Dr. Hamid Bismillah yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita mengenai puasa sebagai terapi. Situasi yang disampaikan Profesor Hamid adalah yang pertama semuanya kita harus memahami apa itu tujuan puasa. Tujuan puasa kita karena kita bukan keadaan dan tersebut, yaitu adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, puasa melatih mengendalikan emosi. Dari sebuah hadis katakan asyal dunya, puasa itu adalah perisai.